Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Allahumma ala salli alaihi. ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya dengan Muhammad Henry dari Kutakrung, Nanggro Aceh, Darussalam. Baik, Bapak silakan untuk bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga serta para santri sehat selalu. Langsung kepada pertanyaan Buya. Yang ingin saya tanyakan masalah kita harus berprasangka baik kepada Allah. Itu satu Buya. Baik. Kemudian tentang kewalian, tentang waliullah. Kebiasaan wali itu tidak menampakkan kewaliannya. Cuman bisa jadi kita yang melihat keanehan atau hal di luar nalar yang terjadi pada orang tersebut. Sehingga yakinlah bagi kita bahwa orang itu adalah seorang waliullah, bukan pesulap ataupun pesihir. Nah, andai saja itu terjadi sama saya, Buya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengambil ilmu dari orang tersebut yang saya yakini itu? Baik. Masya Allah. Mohon nasihatnya dari Buya. Masya Allah. Sekian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul di dalam segala permasalahan hendaknya kita kuatkan bersandar kita kepada Zat yang Maha Kuat. Dan itu yang akan menjadikan kita semakin tenang. Kita semakin tenang kalau kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menyandarkan itu kan ada kunci sebelumnya, yaitu keimanan. Ada keimanan di dalam hatinya. Karena ada keimanan maka dia menyandarkan. Kalau ada permasalahan seberat apapun langsung dia ingat kepada Allah yang Maha Kuasa untuk menyelesaikan permasalahannya. Sambil itu otak-atik, kalaupun ada bencana musibah, Allah tidak akan membiarkan musibah ini sebagai musibah saja. Kalau aku sabar akan jadi karunia nanti di akhirat. Terus merenung semacam itu. Kembali kepada Allah adalah cara yang paling utama di dalam menyelesaikan permasalahan. Setelah itu usaha yang juga diperintahkan Allah di dalam menyelesaikan permasalahan. Usaha di dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang kedua adalah kebanyakan, katanya tadi, kebanyakan wali tidak menampakkan kewaliannya. Bukan kebanyakan, hampir semua wali tidak menampakkan kewaliannya. Bahkan mereka itu di saat mengetahui dirinya seperti itu merasa ketakutan. Jangan-jangan ini adalah ujian dari Allah. Bukan pamer kewalian, bukan. Hampir semua wali. Nggak ada wali-wali menampakkan saya wali, saya ini nggak ada begitu. Bahkan dia disebut di saat disebut dia adalah wali, dia kembali kepada dirinya. Ya Allah, apakah benar saya seperti yang dikatakan orang semacam itu? Istighfarnya banyak. Bukan pamer, nggak ada pamer wali. Tahu enggak aku punya keramat di sini? Bukan itu. Satu enggak. Jadi kalau wali menjaga. Sehingga Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya mengatakan, apakah mungkin seorang wali tahu kalau dirinya wali? Sebab kalau tahu dirinya wali adalah kan disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Bisa enggak? Berarti kalau dia itu merasa dia aman, dia adalah punya sorga, punya ini. Oh, ini perbincangan panjang lebar di kalangan orang-orang ahli syariat yang mengerti dunia wali. Jadi, para wali sendiri tidak khusnudan kalau dia dipilih oleh Allah, tapi menjadi dia bersyukur, bukan menjadi dia sombong. Bisa saja diberitahu oleh Allah melalui ilham bahwasanya dia adalah dikasih dan dicintai oleh Allah. Maka tandanya orang seperti itu adalah apa? Dia semakin takut kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, tidak pernah terlena dengan apa yang selama ini diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, kalau wali palsu dia langsung sombong, dia punya keramat, punya ini. Gitu. Bahkan seorang wali disebutkan ini. Imam Ar-Rifai mengatakan dalam
Dalam para ahli wilayah mengatakan bahwasanya seorang wali itu di saat tampak karomat oleh manusia, dia ingin menyembunyikan keramat tersebut seperti seorang wanita menyembunyikan darah haid. Malu diketahui orang. Dan ini pamer keramat cerita lagi. Mana bisa dipercaya wali? Kalau wali beneran dia akan malu menyembunyikan seperti wanita haid menyembunyikan darahnya kok. Nah ini mau dipamer sana sini. Murid, ya kalau murid yang benar lah. Anda kalau menyaksikan guru Anda, lalu terjadi pada dirinya sesuatu yang luar biasa, maka kalau Anda jujur dan benar, secara otomatis akan ada keyakinan di dalam diri Anda kalau dia orang soleh. Nggak bisa dipungkiri, sebab keyakinan ada sebabnya. Karena Anda melihat sesuatu yang luar biasa kepadanya, keistiqomahannya, kesabarannya, kelebihannya, maka sah-sah saja Anda kalau meyakini dia adalah seorang waliullah. Tentunya aturannya kan jelas, dia tidak melanggar syariat, bukan hanya sekedar dia punya kejadian luar biasa. Bisa merubah pasir jadi beras, bukan itu, bisa terbang, bukan. Tapi syariat, dia mungkin menurut Anda punya kelebihan. Tapi secara syariat benar, maka mungkin itu adalah waliullah. Anda boleh. Tapi apakah Anda beritahu pada orang lain? Ntar dulu dong. Akan jadi fitnah atau tidak? Akan jadi fitnah atau tidak? Kalau ternyata bermanfaat, boleh Anda ceritakan pada orang lain. Kalau memang itu adalah seorang suri toladan, seorang baik, agar Anda orang-orang lain bisa mempercayai. Dengan catatan, kita tidak berbohong atas nama guru kita. Kita tidak berbohong, tidak berdusta. Lalu apakah saya boleh berguru kepada orang tersebut? Ntar dulu, berguru itu babnya ilmu, bukan bab keramat. Ada orang yang Allah beri dengan bermacam-macam kejadian luar biasa dan ditukar ramah, tapi Allah tidak tampakkan ilmu padanya, ya kita nggak perlu dong belajar kepada orang itu. Karena belajar harus dengan ilmu. Sebab ada waliyu yang tidak tampak ilmunya, bukan tidak punya ilmu, tidak ditampakkan ilmunya oleh Allah. Sehingga wali yang tidak ditampakkan ilmunya, kita tidak perlu belajar kepadanya. Kalau ingin belajar kepada ahli ilmu, kan begitu Nabi yang ajarkan. Kita pernah dengar istilah wali majdub. Majdub artinya apa? Yang sudah diambil oleh Allah ke dalam kecintaannya, sehingga dia hampir tidak ingat urusan dunia. Nggak mau dunia urusan ini. Tapi dia wali. Tapi tidak tampak ilmunya. Jangan belajar kepada orang tersebut. Husnuzon saja babnya. Jadi kalau belajar babnya beda. Harus ada ilmu syariat. Dari mana ilmunya diambil, sebatas apa kebenarannya. Begitu. Ilmu babnya beda. Bukan keramat, bukan. Ilmu beda. Dan ilmu sendiri adalah karomah sesungguhnya. Hanya orang tidak paham, menganggap keramat itu hanya bisa terbang di awan-awan, di awang-awang. Allah bisa berjalan di atas air, bukan itu. Karomah adalah bagaimana dia punya ilmu, mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya, mencetak ulama, mencetak itu Imam Syafi'i. Keramat yang paling besar adalah sampai hari ini Imam Syafi'i dari buku-bukunya mencetak ulama. Itu. Jadi kalau berguru, babnya beda. Husnudon, ya kepada semua orang bisa. Tapi kalau aku harus belajar, ntar dulu dong. Memang dia minas solihin, minal aulia, tapi tidak tampak ilmunya. Dan memang tidak ada wali yang bodoh. Akan tapi kadang ilmunya tidak ditampakkan di hadapan manusia, maka manusia pun tidak perlu mengambil. Allah sembunyikan kok. Sebab tidak ada wali yang bodoh. Allah tidak akan mengangkat orang yang bodoh jadi wali. Kalau dia orang bodoh, pasti Allah akan ajari. Maka menjadi arif billah, tahu kenal Allah. Hanya bedanya, di antara para wali, ada wali yang ilmunya Allah tampakkan lalu dilihat oleh orang. Ada wali yang Allah berikan ilmu kenal Allah, tapi tidak tampak oleh orang. Sehingga tidak bisa diajarkan. Yang tidak bisa diajarkan, ya jangan belajar dari beliaunya. Cukup husnudon, selesai. Nah ini, kalau belajar, lihat sanad ilmunya. Maka kita kan punya para wali, kisah para wali-wali. Tapi kita tidak mengambil ilmu, hanya mendengar kisahnya saja. Tapi ilmu diambil dari siapa? Dari imam, ulama, sampai kepada Imam Syafi'i. Terus ke atas. Nah, seperti itu. Jadi bab ilmu beda, masalah bab keyakinan bahwasanya itu adalah wali atau husnudon itu wali. Mari kita berhusnudon kepada siapapun yang Allah tampakkan kebaikan, kesolehan kepada orang tersebut. Agar kita tidak su'ul adab kepada para wali-wali. Kalau kita menyakiti para waliullah, kita mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Saya Tari ingin bertanya Buya. Saya baru menikah Juni lalu 2021. Dari awal menikah saya selalu bertanya-tanya, apakah di posisi saya benar atau salah? Karena ibu mertua saya tiap minggu pasti selalu menelpon suami saya disuruh main ke sana. Terus sedangkan dia sudah menikah dengan saya. Jadi saya kayak merasa saya tuh di sini dianggap apa? Peranan saya tuh apa? Kayak ngerasa saya tuh bukan istrinya. Karena setiap minggu suami saya selalu diteleponin.
Saya bingung banget Buya. Sakit banget Buya, mohon dijawab ya Buya. Terima kasih Buya. Iya, saya pun bingung dengan Anda. Anda itu menikah dengan laki-laki lahir dari pohon atau dari batu? Anda, saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Itu adalah ibundanya. Bahkan kalau seandainya saya setiap hari pun menghendaki bertemu dengan ibundanya, Anda perlu dukung karena kewajiban berbakti kepada ibundanya enggak ada batas. Hendaknya setiap pasangan membantu pasangannya semakin dekat kepada orang tuanya. Suami mendukung istrinya baik dengan bapak ibunya. Istri mendukung baik suaminya kepada bapak ibundanya. Kok Anda merasa gelisah di saat ditelepon? Apakah Anda menghendaki suami Anda dibenci oleh ibundanya, lalu dijauhkan, lalu menjadi laki-laki tidak penuh berkah? Anda membingungkan Anda ini. Mohon maaf saya keras begini supaya tidak ada meniru Anda. Dan Anda pun mendengar suara kami langsung sadar bahwasanya ternyata keberkahan suamimu akan menjadi suami yang akan menyala di rumah itu, menerangi rumah itu dengan keberkahan dari Allah di saat suamimu meningkatkan kualitas baktinya kepada ibundanya. Percaya wahai saudariku. Tapi kalau suamimu kurang ajar kepada ibundanya, maka Anda membawa kegelapan dalam rumah Anda. Rumah tidak berkah. Bahasa kami kasar tapi sangat lembut. Kalau Anda rasakan dengan hati. Tapi kalau Anda dengar dengan telinga saja, bahasa saya kasar. Suami Anda dilahirkan oleh ibundanya. Dan berbakti kepada ibunda tidak akan berakhir. Dan bahkan setiap saat suami mau menggendong ibundanya, belum bisa membalas jasa ibunda yang sangat banyak. Tolong kepada para suami, jangan halangi istrimu untuk berbuat baik kepada bapak ibundanya. Bahkan dukung, beri bekal untuk baik kepada bapak ibundanya. Hei para istri, ajari dan dukung suamimu untuk baik kepada bapak ibundanya agar suami menjadi suami yang penuh berkah. Jangan dihalangi. Apalagi sakit hati. Malah yang perlu ditanyakan, Anda ini ditemukan di mana? Kalau Anda tidak tobat, Anda akan rugi, wahai saudariku. Tapi ingat, Anda berani bertanya itu, Anda orang baik. Makanya saya ngomong keras kepada Anda, itu kesempatan. Sebenarnya saya ingin mengingatkan yang lainnya, bukan Anda. Kalau Anda sudah bertanya, setelah ini Anda akan tobat, selesai. Tapi yang lainnya tuh ada orang yang begitu dengan mertuanya. Melarang suaminya berbuat baik dengan bapak ibundanya. Melarang seorang suami melarang istrinya baik dengan bapak ibundanya. Ada manusia begitu. Manusia sakit. Makanya Anda pahalanya gede. Saya marahi sedikit begini, ternyata di balik ini Anda dapat pahala. Anda sadar baik sama suami berkah. Yang lain dengar. Inilah bahasa kasih kami untuk Anda. Semoga Allah menjaga Anda indah, bahagia, harmonis. Dan putra-putri Anda ke depan, biarpun sudah menikah, tetap baik kepada Anda. Anda rindu seperti ini tidak? Baik kepada Anda. Sehingga pertemuan Anda dengan mertua, Anda dengan orang tua, Anda dengan anak, Anda dengan mantu, di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.